Naya segera bangkit dari duduknya setelah beristirahat sejenak. Seraya merilekskan pikirannya yang nampak bingung memikirkan masalah hutang kakaknya yang masih menumpuk. Perasaan Naya sangat tidak enak dari hari ini. Naya pun berjalan ke arah kalender yang tertempel di pojok dinding kafe tersebut. Naya menghitung satu persatu tanggal itu. Ia meneliti kalau dirinya akan membayar hutangnya 20 harian lagi. Namun ia begitu gelisah, seakan-akan ada sesuatu yang akan terjadi lagi. Perasaan itu selalu muncul jika ada masalah yang nantinya. Tapi kebiasaan hal itu muncul saat para rentenir menagih hutang kepada kakaknya. Entah itu yang pertama kali menagih atau yang sudah berkali-kali. Naya berharap perasaan gelisahnya itu hanyalah halusinasinya saja. Naya akhirnya menepis kegelisahannya itu dan memilih untuk kembali bekerja. Gadis itu mengantarkan beberapa minuman ke beberapa meja yang tengah ditunggu oleh pengunjung kafe. Tak lupa dengan senyuman manisnya yang selalu ia tunjukkan kepada para pengunjung kafe tersebut. Senyuman itu tentu saja selalu dapat memikat beberapa para pengunjung, terutama kaum pemuda. Sementara di tempat lain, ada seorang pria tengah duduk di ruang kerjanya. Ia mengetuk-ngetuk mejanya dengan 5 jarinya, seraya menatap layar laptop yang tengah menampakkan gambar seorang wanita berparas cantik. Kita akan bertemu. Pria itu tersenyum jahat ke arah layar laptopnya. Rencana sudah tersusun begitu matang. Ia berniat ingin menjalankan rencana itu nanti malam. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh Naya tiba, di mana waktunya semua pekerja pulang. Karena hari sudah mulai gelap, Naya bergegas berlari menuju rumahnya yang lumayan jauh dari tempat bekerja. Napas Naya tidak teratur. Ia berlari di pinggir jalan. Sampailah ada seunit mobil berhenti di sebelahnya. Naya yang terkejut refleks menghentikan langkahnya. Pemilik mobil itu membunyikan klakson, lalu membuka kaca mobilnya. "Maaf mengejutkan Nona," ucapnya. "Apa Nona tahu di mana rumah pria ini?" Sambungnya, seraya menunjukkan foto seorang pria yang bersama teman-temannya. Naya sedikit terkejut saat melihat pria yang ada di foto tersebut. Pria yang ada di foto itu adalah kakaknya Satria. "Ya, ada apa Anda mencari kakak saya?" tanya Naya datar. Namun sebenarnya perasaannya gugup. Ia berusaha untuk menenangkan pikirannya, karena pikirannya sudah tercampur aduk. "Saya hanya ingin menemuinya, karena sudah lama tidak bertemu." Setelah mendapatkan jawabannya, perasaan Naya sudah tidak gugup lagi. Naya berpikir kalau pria itu akan menagih hutang kepada kakaknya. Ia pun tersenyum. "Baiklah," balas Naya. "Apa saya boleh ikut?" sambung Naya, bertanya dengan ragu. Karena ia sungguh lelah untuk berjalan pulang ke rumahnya. "Tentu saja, Nona. Silakan masuk," ucapnya senang. Saat Naya membuka pintu belakang, ia terkejut. Naya melihat sosok pria berjas hitam yang tengah bersender sambil memainkan ponselnya. Naya tidak mengenali pria itu, karena pria itu memakai kacamata. Karena tak ingin mencari masalah, Naya langsung duduk di sebelahnya. Mobil pun akhirnya kembali jalan menuju rumah Naya. Keadaan di dalam mobil itu sangat canggung. Tidak ada yang bersuara sedikit pun. 5 menit kemudian, mobil itu tiba di depan rumah Naya. Naya segera keluar, diikuti pria yang menyetir. Sementara pria yang tadi duduk di sebelah Naya hanya diam tanpa ingin ikut keluar. "Silakan masuk," ucap Naya ramah, mempersilakan pria itu untuk masuk. "Panggil saja saya Abai, Nona," sahutnya, seraya berjalan masuk ke dalam. Naya hanya mengangguk
ia menyuruh pria yang bernama Abe itu untuk duduk, sementara dirinya menemui kakaknya. "Kak, ada yang ingin bertemu dengan kakak," ucap Naya lembut sambil mengetuk pintu kamar kakaknya. Pintu kamar terbuka dan menampakkan Satria yang duduk di kursi roda. "Siapa, Dek?" tanya Satria. "Katanya teman sih, Kak," jawab Naya seadanya, karena dia juga tidak mengetahuinya. "Baiklah, kau buatkan minuman untuknya," perintah Satria. Naya pun hanya mengangguk patuh dan segera ke dapur. Sementara Satria, ia merasa kebingungan dan segera keluar untuk melihat siapa teman yang mencarinya. Saat Satria sudah berada di ruang tamu, ia sangat terkejut melihat dua pria yang duduk. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya.